menurut saya sangat penting begitu ya. Dalam kondisi sehat, kondisi puasa, mudah-mudahan segala yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemarin semalam itu saya setelah selesai terawih keliling ngobrol banyak sama Pak Lurah dan Pak Sekel terkait persiapan KBJ yang beberapa kali digerebek Jumantik saya ikuti begitu, dan kita sampaikan Pak Lurah kaget. Saya bilang ABJ-nya di bawah 90. Sempat kemarin ada 88,6 ya, seperti di RT 2 ya. Kemudian yang 93 itu di RT berapa? 93 RT 1 tapi yang perkampungan. Oh iya. RT 1 RW 3. Nah, terkait itu kemudian saran beliau adalah dilakukan semacam himbauan secara terus-menerus dan jangan menyerah, karena kelurahan-kelurahan yang lain pun pasti akan sama mengenjot warganya. Kalau mengacu dari lomba KBJ tahun 2019 di Kecamatan Selanda, saya baca itu yang ditekankan adalah pemberdayaan dan partisipasi serta peran serta masyarakat. Poin penting ini akan menjadi sebuah penilaian yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus kita tekankan di situ gitu. Tadi kasusnya menarik ketika umpamanya ada warga yang ketika ditempeli stiker saja kurang berkenan. Kalau saya sebut marah kayak kurang berkenan. Nah, pertanyaannya pengujian adalah kenapa dia kurang berkenan gitu? Apakah ada pengujian semacam merendahkan atau apa? Tidak ada. Nah, itu perlu kita gali. Kalau saya sih meyakini bahwa kenapa ada penolakan, kurangnya informasi, kurangnya komunikasi, dan pesannya belum sampai ke mereka. Nah, yang ini dilakukan harusnya adalah kita ketika melakukan PSN kemarin sudah saya sampaikan sekilas di RT berapa ya kemarin? RT 3 ya. Sesegera mungkin kita tidak boleh menunda setelah dilakukan gerbek jentik, kemudian ditemukan kasus beberapa lokasi baik di bangunan maupun di lahan begitu dan di tempat-tempat lain, itu segera lakukan konsolidasi dan evaluasi, karena tujuan utama dari pembentukannya atau lomba KBJ itu kan bahwa di lingkungan nanti bebas DBD, bebas jentik, bahkan zero korban lah begitu kira-kira. Jadi tidak ada kasus satupun, karena kalau sudah ada kasus sekalipun satu udah rontok itu kayaknya. Nah, kalaupun di semua kelurahan ada kasus, nah tinggal dihitung tuh kasus yang paling banyak di mana, gitu. Tapi kan tidak elok. Nah, jadi karena itu yang harus kita lakukan adalah bekerja keras untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi. Gerakan untuk yang namanya membangkitkan kesadaran itu kayaknya memang nggak mudah ya, jadi perlu dilakukan secara terus-menerus. Karena itulah, mengingat yang hal saya sebutkan tadi, pentingnya kita kumpul di sini. Jadi Pak RT mendengarkan tadi apa yang sudah disampaikan, sedikit mungkin kupingnya agak panas gitu ya, wajar saja. Kemudian ada warganya yang seperti itu ya harus dimaklumi, dan itu harus pendekatan. Mungkin kalau sama Pak RT bisa lebih masuk mungkin. Kalau Pak RT-nya nggak masuk, siapa lagi yang didengar? Pertanyaan saya seperti itu. Mungkin kalau Pak RW karena jaraknya ya agak jauh gitu, mungkin Pak RT yang bisa masuk.
Kalau Pak RT-nya nggak masuk, ya udah tokoh harus masuk juga, gitu. Tokoh agama mungkin seperti itu di lingkungan itu. Kalau nggak masuk juga angkat tangan saja. Harus seperti apa lagi gitu untuk menyadarkan. Nah, terus yang pemasangan stiker dicopot pun saya pikir harus dievaluasi. Kenapa dicopot itu tadi? Segera dilakukan pendataan. Siapa-siapa yang sudah dicatat dan ditempeli stiker, dan kemudian dilakukan konsolidasi segera mungkin. Nanti ada evaluasi. Saya setuju dengan Bu Desi tadi, jangan terlalu lama. Setelah dilakukan gerebek, kemudian ditemukan kasus, ditandai dengan stiker, didata, kemudian dipanggil yang bersangkutan atau disurati, dilakukan pengarahan. Karena poin penting yang tadi saya sampaikan adalah peran serta masyarakat itu melalui yang namanya pemantauan jentik mandiri. Nah, kalau kesadaran sudah terbangun di lingkungan, di masyarakat, maka sesungguhnya itu akan sangat memudahkan teman-teman kader, sehingga kerja kita jadi ringan, kerja kita jadi mudah, hanya akan tinggal mengarahkan saja. Dan saya yakin tidak menutup kemungkinan sekalipun juara bukan tujuan utama, tetapi kampung kita bebas jentik akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian dari 7 tatanan yang ada tadi disampaikan Bu Desi, harus dirumuskan juga mungkin atau diidentifikasi lebih jelas atau lebih detail lagi titik-titik mana yang menjadi poin penting. Karena kalau melihat dari proses penilaian Dewan Juri nanti dengan sistem random sampling gitu ya, kita tidak bisa mendrive mereka suka-suka mereka begitu. Jadi yang harus dilakukan adalah dari 7 tatanan itu semuanya harus dilakukan pemeriksaan. Suka tidak suka dan mau tidak mau kita harus lakukan pemeriksaan. Diidentifikasi, umpamanya di rumah tangga titik-titiknya di mana saja, kemudian di sekolah di mana saja, tempat kerja, perkantoran, tempat jual makanan di titik-titik mana. Kalau di fasilitas olahraga biasanya ada taman-taman, kemudian di fasilitas kesehatan biasanya di puskesmas ya, mungkin di internal puskesmas sendiri. Kan lucu kalau di puskesmas ada jentik gitu. Nah, selanjutnya dari ABC yang tadi disampaikan, kemudian dari peran serta yang ditumbuhkan untuk masyarakat. Satu hal lagi yang penting, saya kemarin ngobrol dengan Pak RW, koordinator Jumantik, informasinya bukan nonaktif ya, kurang aktif ya. Saya berharap segeralah diinikan Pak RW, ditunjuk begitu. Kemudian karena mereka yang akan menjadi motor penggerak. Kalau tidak ada koordinatornya biasanya suka ketip kesana kesini gitu, tidak terarah. Tapi kalau ada koordinatornya, kita bicara dengan koordinatornya, koordinator akan mendistribusikan informasi dan komunikasi secara lebih cepat. Hal lain yang perlu disampaikan oleh Pak Lurah juga, masalah kebutuhan lain atau kebutuhan lain, silahkan sampaikan apa yang bisa pihak kelurahan dibutuhkan gitu atau disupport begitu, kira-kira apa. Jangan diam saja ya. Sepanjang kita kompak dan bisa melakukan secara bersama-sama, tidak ada yang tidak mungkin, dan sebuah keniscayaan juara akan di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.